Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai cerita tentang dirimu menurut versinya mereka. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Di sini aku ngerasakan ada yang lagi ceritain kamu nih di luaran sana ya guys ya. Oke, kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Oke, cerita tentang dirimu menurut versinya mereka. Di sini ada The Moon. Oke. Next, ada Ace of Wands or Ace of Pentacles. Ada Four of Wands. Ada Three of Cups. Ada The World. Ada Queen of Swords. Ada The Emperor. Ada Four of Wands or Four of Pentacles. Ada Two of Wands. And ada Page of Swords. Alright, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Well guys, mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya mengenai cerita tentang dirimu menurut versinya mereka ya guys ya. Jadi mereka di sini bisa sekelompok orang ya atau segerombol orang yang sering sekali gosipin kamu atau ngerumpi di belakang kamu ya guys ya. Yang mana kamu tidak tahu apa sih yang mereka pikirkan tentang kamu gitu ya. Di sini terlihat sekali ya di dalam ceritanya mereka ya, ini menurut versinya mereka ya, kamu itu adalah seseorang yang sepertinya memiliki feeling yang kuat ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Moon ya. Kamu itu punya feeling atau insting yang kuat sehingga tidak mudah dibodohi ya, entah itu dibodohi oleh mereka ya atau orang-orang sekitar ya guys ya. Mereka menceritakan kamu sebagai orang yang sensitif ya guys ya, kayak peka terhadap apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu ya. Jadi kamu tuh kayak tahu duluan gitu ya guys ya, kayak ajaib lah ya, tahu tentang sesuatu yang mungkin saja hanya sebatas niat atau keinginan seseorang terhadap kamu gitu. Kamu cepat mengetahui itu ya. Dan menurut versi ceritanya mereka, kamu ini orangnya cepat tersinggung gitu ya. Kalau misalnya mereka lagi ngerumpi tentang dirimu gitu, kamu kan sensitif nih orangnya ya, peka ya. Jadi kamu tuh kayak tahu aja gitu ya, apa yang mereka bicarakan, sedang membicarakan kamu gitu ya. Kamu langsung kayak menunjukkan wajah yang tidak senang terhadap mereka, atau kamu langsung cuek gitu ya, atau bersikap dingin terhadap mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak ngerasa gitu ya bahwa kamu itu benar-benar kayak seseorang yang ajaib yang tahu gitu ya tentang apa yang mereka lakukan, bahwa mereka sedang membicarakan dirimu saat itu gitu ya. Jadi ketika kamu lewat gitu ya di depan rumah seseorang ya, entah ini tetangga-tetangga kamu yang lagi ngumpul gitu ya guys ya, mereka lagi asik nih ngobrol gitu ya, tapi setelah itu lewatlah kamu. Nah, kamu tuh kayak cepet nangkap gitu ya, kayak ada sinyal atau radar bahwa mereka tuh lagi bicarain kamu gitu. Tapi memang benar sih mereka sedang membicarakan kamu gitu ya. Nah, di situ kamu langsung kasih feedback atau reaksi yang kayak tidak suka gitu ya, kamu dibicarakan oleh mereka, atau bersikap dingin kamu, kayak merubah mimik wajah gitu seketika gitu ya. Yang tadinya kamu terlihat santai, kemudian kamu kayak mulai sinis terhadap mereka gitu ya. Ada yang seperti itu di antara kamu ya, karena kamu nggak suka gosip, apalagi yang digosipin adalah dirimu atau keluargamu gitu loh guys ya. Jadi kamu kayak cuek sama mereka, diem aja gitu, berlalu seketika gitu ya. Jadi kamu nggak ambil pusing gitu ya,
tentang perilaku mereka, tapi mereka tuh ngerasa gitu bahwa kamu nih tahu kalau mereka lagi membicarakan kamu gitu. Jadi mereka menceritakan tentang dirimu ya menurut versinya mereka bahwa kamu ini orangnya cepat tersinggung gitu loh guys ya, dan kamu juga memiliki feeling yang kuat sehingga tidak meleset gitu ya, apa yang kamu pikirkan ya benar aja sih tentang mereka gitu loh guys ya. Kemudian di sini cerita tentang dirimu menurut versinya mereka, kamu termasuk orang yang pandai mencari uang gitu ya, kamu nih pintar cari duit gitu. Mereka membicarakan kamu sebagai seseorang yang mandiri secara finansial atau ekonomi, entah itu kamu ini lajang ya, masih single, atau kamu sudah berkeluarga ya. Kalau kamu masih single, entah kamu ini cowok atau cewek ya, di antara mereka tuh ada yang menceritakan tentang dirimu sebagai sosok yang rajin, tekun, giat dalam mencari nafkah atau mencetak keuangan gitu ya guys ya, mencari duit gitu ya guys ya. Antara mereka ada yang sampai salut sama kamu gitu ya, masih single, masih bujangan atau lajang, tapi rajin dalam mengumpulkan uang gitu ya. Wah, ini masa depannya nih cerah nih anak, kayak gitu loh guys ya. Dan kalau kamu sudah berkeluarga ya, mereka menceritakan tentang dirimu sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Terlepas kamu itu adalah ibu rumah tangga atau seorang ayah gitu ya guys ya. Kalau kamu seorang ayah, kamu itu adalah sosok pekerja keras gitu ya. Mereka menceritakan bahwa kamu ini adalah orang yang pekerja keras dan bertanggung jawab sebagai ayah ya, sebagai orang tua untuk anak-anaknya dan sebagai suami untuk istri, kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu ini ibu rumah tangga ya, mereka membicarakan dirimu sebagai seseorang yang memiliki tugas ganda ya, selain sebagai ibu rumah tangga tapi juga sebagai tulang punggung keluarga gitu loh guys ya. Sejauh ini sih masih positif aja ya mereka membicarakan kamu ya, yang mana ini tentang kamu yang pandai dalam mencari uang gitu loh guys ya. Kamu tuh pintar banget ya dalam menghasilkan keuangan gitu ya. Itu menurut versinya mereka ya guys ya. Bahkan ada yang sampai salut atau terkagum-kagum gitu ya. Kamu tuh tekun atau giat dalam bekerja gitu ya. Namun di antara mereka ada juga sih yang nyinyir atau julid gitu loh guys ya. Yang mana mungkin saja dia itu sirik atau iri hati sama kamu gitu. Jadi ketika ada temannya yang membicarakan kamu dengan nada yang semangat gitu ya guys ya, kayak membawa berita gitu ya tentang kamu yang rajin dalam mencari nafkah gitu ya guys ya. Ada juga nih yang nyinyir ya, yang ngata-ngatain gitu ya, kayak pengen ngejatuhin ya, seperti meremehkan atau menyepelekan kamu. Ah, palingan juga itu ini, ah palingan juga gitu. Ada juga yang kayak ngegampangin pekerjaan kamu gitu. Aku juga bisa, kayak gitu loh guys ya. Paling itu adalah segelintir orang-orang yang iri, sirik, yang mana dia nyinyir dan julitin kamu karena dia nggak bisa kayak kamu gitu ya. Tapi selebihnya masih positif aja sih pembicaraannya gitu ya. Segelintir orang yang nyaut secara negatif itu mereka-mereka yang iri sama kamu, itu aja ya. Kemudian di sini cerita tentang dirimu menurut versinya mereka ada lagi ya, terhubung dengan pekerjaan yang mana kamu ini pandai mencari keuangan. Kalau kamu masih single ya, masih lajang, mereka menceritakan kamu ini sebagai orang yang kayaknya tuh workaholic banget gitu ya, lebih mementingkan pekerjaan ketimbang urusan asmara gitu ya. Mereka membicarakan kamu ya sebagai sosok yang kayaknya lebih banyak terjun ke dunia pekerjaan daripada dunia percintaan, kayak gitu loh guys ya. Ibarat kata tuh lebih mengesampingkan yang namanya hubungan asmara ya, kamu fokus kerja aja gitu. Mungkin di antara kamu ada yang broken heart atau ada yang masih mengalami trauma ya pasca ditinggalkan someone gitu ya guys ya, atau pasca broken ya, divorce dan sebagainya gitu ya. Makanya mereka melihat kamu itu banyak bekerja gitu ya daripada menghabiskan waktu dengan seseorang gitu loh guys ya. Kamu lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan bekerja gitu ya. Dan lagi-lagi di sini tentunya ada juga yang nyinyir ya guys ya. Kamu ini abis patah hati gitu ya, entah itu ditinggal pergi oleh seseorang ya, atau pasangan ya, atau siapapun yang sepertinya ini membuat kamu terluka gitu ya. Jadi mereka tuh menganggap bahwa
pekerjaan kamu ini adalah pelarian emosi kamu gitu ya. Jadi kamu banyak menghabiskan waktu dalam bekerja akibat kamu patah hati atau broken heart gitu. Ada yang mendefinisikan kamu yang sibuk kerja tuh dengan pelarian dari hubungan kamu yang putus atau kandas gitu loh guys ya. Jadi mereka pikir kamu ditinggal pasangan atau kamu udahan sama pasangan, bubaran gitu ya, gak ada relationship lagi, akhirnya kamu menjadikan pekerjaan sebagai pelarian kamu. Nah, ada juga yang menceritakan seperti itu, yang mana mungkin saja itu adalah asumsi-asumsi mereka atau dugaan-dugaan mereka ya, karena kamu tidak terlihat bawa pasangan gitu loh guys ya. Kemudian kalau kamu berkeluarga gitu ya, mereka menceritakan bahwa dirimu ini kebanyakan fokus ke kerja ketimbang ke pasangan kamu. Kamu kayak kurang perhatian dengan pasangan gitu. Lebih mementingkan diri sendiri. Sorry to say, ada yang kayak julid gitu ya guys ya, yang menganggap bahwa kamu ini adalah sosok yang egois gitu. Sorry to say ya guys ya. Ada yang ngerasa bahwa kamu ini egois ya, terlalu memikirkan kepentingan sendiri sehingga pasangan ini terabaikan gitu ya guys ya. Mungkin pasangan kamu kesepian atau gimana gitu ya. Mungkin dia curhat atau cerita dengan ibu-ibu tetangga gitu ya, atau orang-orang sekitar di tempat circle kamu ya, akhirnya cerita itu berkembang gitu. Jadilah kesimpulan yang berasal dari sebelah pihak gitu ya, tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dari kamunya ya. Mereka tidak tahu. Akhirnya muncul yang namanya asumsi-asumsi atau praduga-praduga dari diri mereka sendiri. Kayak gitu ya guys ya. Namanya juga gosip kan ya. Mereka itu ya, kalau ada suatu cerita berkembang dengan mudah gitu loh guys ya, tanpa mereka pikir tentang perasaan orang lain gitu ya, karena mereka suka sekali ya mendengar cerita-cerita tentang hidupnya orang gitu ya, tanpa mereka, sorry tuh saya, ngaca dengan kehidupannya mereka sendiri gitu ya, apakah sudah benar, apakah udah bagus gitu ya. Mereka banyak mengkritisi atau mengkritik kehidupannya orang gitu, tanpa mereka bercermin dengan kehidupannya mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka tuh kayak heboh dan repot dengan kehidupannya orang lain gitu ya. Jadi kayak gampang banget ngejudge, gampang banget mengkritik, gampang banget bilang ini dan itu ya, tanpa mereka tahu kebenarannya seperti apa. Nah, kayak gitu ya guys ya. Kemudian di sini cerita tentang dirimu menurut versinya mereka gitu ya. Kamu ini memiliki dunia sendiri loh guys ya. Mereka menganggap bahwa kamu ini punya dunia sendiri yang terpisah dari kebanyakan orang gitu ya. Kayak tidak semua orang bisa masuk ke duniamu gitu ya guys ya. Kamu tuh termasuk orang yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang ya. Karena kalau kebanyakan orang kan sukanya ngumpul-ngumpul ya, kayak mereka itu ngegosip ya, ngerumpi gitu ya. Kamu lebih banyak itu menyendiri ya, sendiri, atau lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, atau kalaupun kamu ini bercengkrama ngobrol dengan beberapa orang, itu hanya orang-orang tertentu yang kamu izinkan masuk ke dalam duniamu gitu loh guys ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam duniamu gitu, dan kamu nggak sembarangan dalam memilih teman di sini. Kamu termasuk orang yang selektif kata mereka ya. Mereka menceritakan bahwa kamu ini adalah sosok yang tidak mudah bergaul dengan sembarang orang gitu ya. Jadi kamu kayak pilih-pilih gitu ya. Nggak kayak mereka yang ngumpul-ngumpul nggak jelas mau gitu ya. Yang apa namanya, yang kumpul-kumpul nggak penting gitu mau gitu. Kamu nggak bisa diajakin kayak gitu. Bagi kamu kalau nggak penting buat kamu, ya kamu nggak akan mau gitu ya. Apalagi kalau bercerita tentang urusan orang, tentang kehidupan orang, aduh kamu nggak suka itu ya. Masa bodoh dengan urusan orang lain gitu. Kamu cenderung lebih suka dengan kehidupanmu sendiri. Itu kenapa mereka bercerita bahwa kamu ini terlalu asyik dengan kehidupanmu sendiri, sehingga kamu sepertinya mengabaikan kehidupan sosial gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh, sorry tuh saya, kayak kurang bergaul dengan mereka gitu. Itu cerita menurut versinya mereka ya. Tapi kan nggak tahu sebetulnya kamu ini orang yang supel dalam bergaul, hanya saja kamu kan tidak bisa bergaul dengan sembarang orang karena kamu ini orang yang sudah berpengalaman lah istilahnya ya dalam interaksi sosial. Kamu tahu gitu mana kawan, mana lawan, mana yang pantas menjadi kawan, mana yang tidak gitu loh guys ya. Jadi memang kamu nggak bisa menerima sembarang orang untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Nah seperti itu ya, karena kamu memang di sini mulai menjaga batasan diri ya, terutama dari orang-orang toksik ya guys ya. Kamu anti orang-orang toksik di sini ya. Terus di sini cerita yang beredar tentang dirimu menurut versinya mereka ya.
kamu ini adalah orang yang memiliki pendirian yang kuat ya guys ya. Kamu ini sulit sekali untuk dipengaruhi ya. Itu kenapa mereka juga bercerita bahwa kamu ini adalah orang yang tidak mudah diadu domba gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya ada berita atau informasi gitu ya, kamu akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak langsung terpancing emosi gitu, ikut-ikutan gitu. Jadi kamu ini nggak bisa diajak bergerombol atau menjadi sekutu orang-orang yang ingin kamu itu masuk ke dalam pasukannya, itu nggak bisa gitu ya guys ya. Karena kamu ini termasuk orang yang memiliki pendirian ya. Kamu orang yang berprinsip, punya prinsip, sulit sekali untuk bisa mengendalikan kamu sepertinya ya. Mereka juga ada yang bercerita bahwa kamu ini terkesan sombong gitu loh guys ya. Sorry itu saya ya guys ya, mereka menganggap kamu ini arogan gitu karena kamu nggak mau ngumpul-ngumpul sama mereka gitu ya. Mereka tuh pengennya kamu tuh ngumpul-ngumpul sama mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak penting gitu, kayak ngerumpi, ngegosip. Aduh, kamu nggak suka itu gitu. Kamu ini tipe orang yang tidak takut dimusuhi ya. Kamu ini pemberani di sini ya guys ya. Kamu nggak takut kalau orang-orang ini nih ya itu ngejulitin kamu, ngegosip kamu, nyinyirin kamu, atau menentang kamu gitu ya guys ya. Kamu nggak takut karena kamu di sini berani berjalan sendirian. Kamu tetap berjalan di jalan yang kamu yakini itu benar gitu. Walaupun kamu hanya sendirian gitu loh guys ya. Kamu nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Sementara kan mereka ini bergerombol, sukanya itu rombongan gitu ya guys ya. Itu kenapa ya kamu jadi bahan cerita mereka ini ya, karena kamu ini 180 derajat berbanding terbalik kehidupan dan kelakuannya dengan mereka gitu ya. Makanya mereka ini kayaknya tiada hari tanpa menceritakan dirimu ya. Atau mereka ini selalu mengupdate informasi tentang kehidupanmu gitu ya. Mereka adalah orang-orang kepo di sini ya guys ya, kepo banget pengen tahu gitu ya guys ya. Apalagi kamu yang sepertinya memiliki kehidupan yang unik dan menarik di mata mereka ya. Di sini mereka menceritakan dirimu sebagai sosok yang sorry to say ya, ada yang menganggap kamu ini galak, ada juga yang menganggap kamu ini kasar ya, entah itu secara verbal maupun non verbal gitu. Karena di antara kamu ini ada orang yang bisa bersikap ketus atau nyerocos belak-belakan gitu ya guys ya, karena kamu orangnya jujur apa adanya gitu. Kamu nggak bertopeng, kamu nggak bermain dengan drama atau kepalsuan, kamu apa adanya aja gitu ya. Kamu suka ya bilang suka, kamu tidak suka ya kamu bilang tidak suka gitu loh guys ya. Jadi mereka ini menceritakan kamu sebagai sosok yang galak gitu ya guys ya, atau kayak tegas gitu ya guys ya. Tidak bisa macam-macam deh sama kamu gitu ya guys ya. Kamu ini ada juga yang mengatakan bahwa kamu ini mudah marah juga gitu loh guys ya. Karena kamu di sini apa adanya aja gitu ya. Kamu nggak mau dibuat-buat atau direkayasa gitu. Kamu nggak mau menjadi orang lain yang say hi dengan lemah lembut, dengan ramah tamah gitu ya kepada orang toksik atau kepada orang yang meremehkan kamu. Kamu tetap bermuka manis, tetap welcome sama orang toksik ya. Kalau disepelekan, kalau diremehkan, kamu manut-manut aja. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu ya. Kamu tegas terhadap orang-orang toksik itu ya. Dan kamu nggak segan-segan untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin saja nyelekit bagi mereka gitu. Itu kenapa mereka kata ya bahwa kamu ini termasuk orang yang kasar ya, karena kamu belak-belakan gitu. Karena kamu nggak suka dengan yang namanya drama dan pertopengan gitu loh guys ya. Karena kamu lebih baik tampil apa adanya ya. Mereka mau menerima ya syukur, kalau nggak diterima ya juga nggak apa-apa. Bodoh amat gitu loh guys ya. Kamu tipe orang yang bodoh amat gitu ya. Kamu nggak mau memaksakan diri atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Lu harus nerima gue gitu. Kamu nggak seperti itu ya. Kamu ini lebih free orangnya ya. Jadi kayak memiliki mindset itu ya lebih terbuka gitu. Kamu mau menerima aku apa adanya ya silahkan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kamu suka ya syukur, kamu nggak suka sama aku ya ya udah, masa bodoh gitu ya. Kamu itu apa adanya aja. Mungkin inilah cara kamu untuk bisa menemukan orang-orang tulus ya.
karena kamu nggak suka dimodusin gitu. Mungkin kamu udah kenyang dengan pengalaman ya, dikadalin atau dimodusin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kenapa di sini karakter kamu mulai mengalami transformasi menjadi sosok yang lebih tegas ya. Dan mereka melihat kamu sebagai sosok yang galak atau garang. Ya, nah itu kenapa di antara mereka ada yang ketakutan juga nih ketika membicarakan kamu ya, takut kalau ketahuan sama kamu nanti kamunya bisa marah ya. Kalau marah itu kata-katamu itu sungguh tajam gitu loh guys ya. Nyelekit banget ya, bikin mereka bisa sakit hati atau broken heart berhari-hari. Bikin mereka jadi dongkol berhari-hari gitu loh guys ya. Oke, kemudian di sini mereka juga bercerita tentang dirimu ya. Menurut versinya mereka, kamu ini adalah orang yang tangguh ya guys ya. Sosok yang sulit sekali untuk ditumbangkan ya. Mungkin di antara mereka ada yang pengen ngejatuhin kamu ya. Mereka menginginkan kamu ini mengalami keterpurukan atau kesedihan atau kesulitan di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Tapi ternyata satu kali kamu ini dijatuhkan, 100 kali kamu akan berdiri. Ibarat kata seperti itu ya. Satu kali kamu ditumbangkan, 1000 kali kamu akan bangkit daripada keterpurukan. Nah seperti itu ya. Ini aslinya dirimu seperti itu gitu loh guys ya. Cuman selama ini hanya ketutup dengan rasa tidak enakan, tidak nyaman, enggan berkata no, say to no to the people ya. Kamu tuh dulunya banyak rasa sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan gitu. Itu dulu ya. Sebelum kamu mengalami pengalaman yang spektakuler dengan orang-orang toksik ya. Tapi setelah kamu mengalami pengalaman yang luar biasa ya bersama dengan orang-orang toksik, akhirnya kamu mengubah cara kamu dalam bersikap dengan orang-orang toksik ya. Cara kamu menyikapi orang-orang toksik gitu ya. Kamu lebih tegas di sini ya. Kamu lebih terlihat badas ya guys ya. Kamu tidak takut dengan apapun dan siapapun gitu ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang mandiri ya. Kamu tidak ikut makan, tidak ikut tidur di rumah dia ya, tidak minta duit sama dia, kamu tidak ikut stay di rumah dia, kamu tidak minta ini itu ke dia gitu ya. Karena kamu sosok yang mandiri. Itu kenapa kamu di sini sulit sekali untuk ditumbangkan dan dijatuhkan oleh lawan-lawanmu ya. Mereka membicarakan kamu sebagai sosok yang kuat di sini ya. Jadi kalau ada orang yang pengen menantang kamu gitu ya, harus berpikir 2 kali bahkan ribuan kali gitu ya guys ya. Think twice before take action gitu ya. Mereka membicarakan ke orang-orang gitu ya. Kalau pengen ngelawan kamu itu nggak mudah gitu ya. Harus bener-bener lebih kuat gitu ya. Apalagi harus punya mental yang kuat gitu. Karena kamu ini termasuk orang yang kalau sudah emosi gitu ya. Kamu kan orangnya penyabar gitu ya guys ya. Kamu kalau misalnya digosipin atau dikata-katain ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut harga diri, waduh, ini benar-benar keluar gitu ya ekspresi kamu gitu ya. Kamu benar-benar nggak bisa diinjak-injak siapapun gitu. Kamu akan marah ya. Kamu akan benar-benar terlihat menjadi versi yang berbeda ya ketika ada seseorang yang mulai menindas kamu dan mencoba untuk menginjak-injak harga dirimu. Karena bagimu harga diri adalah harga mati gitu loh guys ya. Kamu benar-benar menjunjung harkat, derajat, dan martabat dirimu dan keluargamu. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi di sini rame ini ya. Ada yang menceritakan tentang dirimu menurut versinya mereka itu masing-masing gitu loh guys ya. Ada yang bercerita apa adanya sesuai dengan vision atau penglihatannya mereka gitu ya. Tapi ada juga nih ya yang nyahut atau bereaksi gitu ya menanggapi cerita temannya dengan nyinyiran atau julitan karena dia merasa tidak senang denganmu atau menyimpan rasa iri hati dan sirik terhadap kamu gitu ya. Tapi di sini ya mereka udah tahu siapa kamu sebenarnya gitu ya. Jadi mereka kayaknya tidak berani berbuat lebih ke kamu gitu ya guys ya. Mereka tahu cerita tentang dirimu melalui apa yang mereka lihat ya. Dan di sini mereka juga jarang berani untuk berinteraksi dengan dirimu ya. Karena mereka tahu gitu bahwa kamu ini bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini.
Hai guys, ini dia oracle-nya buat kamu. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada openness. I know that when one door closes, another opens. Today, I trust the universe. I trust myself and I trust life, no matter what has gone before. I have faith that something better is on its way. My willingness to release the past prepares me to accept the many new opportunities God opens before me. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu membuka pikiranmu ya guys ya, agar kamu tahu ya bahwa setiap tantangan atau rintangan yang datang di dalam kehidupanmu itu tidak hanya menguji mentalmu semata, tapi juga di balik itu ada blessing atau keberkahan yang bisa menjadi milikmu ya. Jadi kamu di sini mesti meningkatkan rasa kesabaran ya guys ya, karena memang orang-orang toksik ini selalu menguji kesabaranmu ya, karena yang diserang adalah mental. Nah seperti itu. Ketika mereka berusaha untuk menutup satu pintu ya, yang mana ini sepertinya membuat kamu skakmat, yang sepertinya membuat runtuh duniamu, kamu perlu tahu satu pintu yang mereka tutup, maka ada pintu-pintu lain yang siap terbuka untukmu. Satu pintu tertutup, 1000 pintu akan terbuka buat kamu, karena Tuhan itu maha adil ya. Kamu jangan takut kalau dijolimin orang, dijahatin oleh orang-orang toksik. Seberapa besar upaya mereka untuk membuat kerezekian kamu nyungsep atau tertutup, justru kelakuan mereka itu akan balik ke diri mereka sendiri, dan justru itu akan menjadi awal bagi dirimu untuk bangkit daripada keterpurukan yang sudah mereka ciptakan. Jadi di sini jangan pernah berputus asa, apalagi menyerah ketika kita dijolimi atau dijahatin sama orang toksik ya guys. Kamu harus percaya dengan Tuhanmu ya, Tuhan sang pencipta alam semesta. Kamu juga mesti percaya dengan kemampuan dirimu. Sebetulnya kamu itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin saja kamu punya bakat-bakat terpendam yang masih belum tereksplor dan terekspos. Kalau kamu tahu apa kebisaanmu, keterampilanmu, kemampuanmu, maka itu akan menjadi awal untuk pertumbuhan dan perkembangan kehidupan barumu. Kamu juga mesti percaya dengan kehidupan di alam semesta ini, karena semesta itu adil ya guys ya. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Siapa yang akan menanam, dia akan memetik. Maka dari itu, tebarkan terus kebaikan-kebaikan dan tanamlah kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Maka semuanya itu akan berbalik kembali kepada diri kita sendiri. Jangan berfokus kepada mereka yang toksik, yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan dirimu, karena itu tidak penting untuk dirimu. Sekarang mulailah kamu berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, karena itu akan menjadi awal kesuksesan bagi kamu ya guys. Tidak masalah seberapa banyak dan seberapa besar hal-hal yang sudah pergi atau hilang, karena itu akan tergantikan dan kembali berlipat ganda di waktu yang tepat, asal kamu mau memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dirimu dan kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ya, segala sesuatu yang jahat akan kembali kepada mereka yang berbuat jahat, dan segala sesuatu yang baik maka akan kembali kepada mereka yang suka berbuat kebaikan. Kamu mesti memiliki iman di sini. Pertebal dan perkuat iman kamu terhadap apa yang menjadi kepercayaan kamu ya guys ya. Kamu yakin bahwa kamu pasti bisa. Kamu yakin kamu pasti mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu pasti bisa berhasil. Kamu harus bisa untuk mendorong dirimu sendiri untuk bangkit dari keterpurukan hidupmu. Jangan sampai keterpurukan mengalahkanmu ya. Kamu harus bisa menjadi pemenang atas kehidupanmu sendiri, karena di sini kamu yang menjadi pemeran atau tokoh utama di dalam kehidupanmu sendiri. Kamu juga perlu untuk melepas segala sesuatu yang terjadi di masa lalu ya guys. Jangan bawa-bawa apa yang sudah terjadi, tinggalkan di belakang sana ya. Kamu hanya perlu melihat dari kaca spion kehidupanmu.
Tidak perlu kamu balik lagi ya, apalagi kembali dengan orang-orang toksik, orang-orang yang sudah diputuskan koneksinya oleh semesta demi menyelamatkan kamu agar kamu bisa memperbaharui kehidupanmu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Tinggalkan segala sesuatu yang buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan, tinggalkan di belakang sana ya. Dan bersiaplah untuk menerima kesempatan baru karena Tuhan membuka peluang atau kesempatan baru untuk kamu. Tuhan sudah mempersiapkan segala hal baik untuk kamu ya guys. Tinggal kamu yang berusaha untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipatur ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, keberlimpahan, keberuntungan, dan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.